Selamat malam Pak Gun. Malam Mbak Maria, apa kabar? Sehat Pak, Bapak juga? Alhamdulillah sehat juga. Syukurlah. Iya Pak, hari ini kan kita akan ngomongin tentang anak autisme ya. Sebenarnya beberapa minggu ke depan kita akan terus Iya, banyak membahas tentang autisme, tapi minggu ini secara spesifik iya kita membahas betul. tentang kemampuan komunikasinya. Iya Oke, betul. sebagai pembuka mungkin Pak Gun ada yang mau diceritakan dulu mungkin gambaran tentang anak autisme itu seperti apa sih, kan biasanya banyak nih parents yang suka masih salah gitu ya, anak yang Heeh, sebenarnya gangguannya apa dibilangnya autis gitu, giran beneran autis heeh. dibilangnya apa gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak. Oke, parents semua, ayah bunda semua di rumah. Kalau kita membicarakan tentang eh, autistic spectrum disorder, kita akan berkenaan dengan pendiagnosaan. Nah, pendiagnosaan ini kita sekarang ini menggunakan namanya DSM-5, Diagnostic Statistik Manual 5. Nah, pada diagnosis statistik manual 5 ini berbeda dengan yang waktu DSM-4. Jadi nanti parents semua kalau masih didiagnosa oleh profesional berhubungan dengan misalnya contohnya ada kata-kata PDD-NOS gitu ya, Asperger, Childhood Disintegrative Disorder. Nah, itu pakainya DSM-4. Nah, kalau yang kita gunakan sekarang ini adalah menggunakan DSM-5. Di dalam DSM-5 pendiagnosaan ini nantinya ada 3 klaster besar. 3 klaster besar itu yang pertama, anak dengan spektrum autisme itu mempunyai gangguan. Yang pertama adalah social communication and interaction. Jadi gangguannya adalah interaksi dan komunikasi sosial namanya. Justru yang ditekankan pertama kali di dalam DSM-5 itu justru adalah interaksinya dan komunikasi sosial. Nah, di dalam gangguan interaksi dan komunikasi sosial ini, yang pertama adalah yang namanya social reciprocity. Apa itu? Adanya anak yang dengan autistic spectrum disorder mempunyai kelemahan atau gangguan interaksi dua arah secara sosial. Nah, jadi anak-anak dengan ASD ini mempunyai respon dan kelambatan dalam dua arah, gitu. Yang kedua adalah namanya joint attention. Jadi seringkali mempunyai masalah minim atau tidak adanya kontak mata atau berbagi perhatian atau minat. Yang ketiga adalah kelemahan di dalam non-verbal communication atau seringkali adalah berkomunikasinya itu lempeng gitu kalau orang tua bilang. Jadi tidak menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, misalnya tangannya, gesturnya, matanya, geleng kepalanya gitu, gerakan tubuhnya. Jadi non-verbal communication itu minim dan bahkan kaku. Nah, jadi seringkali sulit dalam interpretasinya gitu. Nah, yang keempat di dalam gangguan yang pertama ini adalah namanya social relationship. Jadi seringkali mengalami gangguan relationship secara sosial, baik pengembangan maupun mempertahankannya. Jadi seringkali kesulitan dalam mengembangkan kemampuan social relationship, bahkan mempertahankan pertemanan gitu. Nah, itu Oke. yang ciri yang pertama. Oke, Ciri yang pertama Pak, ini sangat sebentar. ya, ya, Boleh, sorry saya cut sedikit. ya, Berarti ya, ya, ya. sebenarnya ini bisa dibilang masalah, bisa dibilang kayak emang hambatan utamanya ya di interaksi sosial dan komunikasi. Dan Ah, ah, anak-anak ini ah, ah. mereka ini ya Pak ya, bukan hanya merekanya yang tidak bisa merekanya tidak bisa menggunakan komunikasi nonverbal, merekanya tidak bisa kesulitan untuk Mm-mm. berkomunikasi, tapi mereka juga kesulitan memahami gitu ya Pak ya, memahami. Kayak kita misalkan Betul. pakai gestur gitu, mereka juga sulit Ah, tuh ah. memahami bahwa kalau Ya, kita begini itu kita sebenarnya marah gitu ya. Itu mereka ya, kesulitan seperti itu juga ya. iya betul. Jadi yang nanti akan berdampak justru paling pertama adalah pemahaman. Pemahaman di Mhm. dalam tadi komunikasi sosial dan interaksinya.
itu yang sangat terlihat di dalam sehari-hari gitu. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Yang kedua gimana Oke. tuh? Ya, jadi itu tadi yang pertama ya Bunda ya. Jadi yang pertama adalah gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Yang kedua adalah adanya restricted atau kekakuan dan repetitive behavior atau perilaku yang berulang, termasuk dalam interest dan aktivitas. Jadi seringkali menyukai hal-hal yang seperti itu terus, seperti menjejer-jejer mainan, seperti repetitive behavior atau perilaku repetitif yang berbentuknya seperti hand flapping gitu ya, hand flapping, atau bahkan head rocking gitu tuh, atau bahkan peniruan itu seperti misalnya ekolalia gitu ya, misalnya meniru suara dan seterusnya, terutama sangat mudah sekali dengan peniruan electronic voice. Jadi seringkali bisa banget sama persis seperti yang ada di TV gitu, seperti itu Upin dan seterusnya kayak gitu tuh. Jadi imitating voice-nya sangat luar biasa, cepat banget dah gitu. Dan bahkan gini nih, waduh, orang tuanya itu udah dietin elektronik gitu ya, tapi dapat 1 menit aja elektronik, wah, mumblingnya bahasa planetnya itu bisa berjam-jam. Berjam-jam, Gitu iya. Ini Itu yang semua sangat- anak pasti punya perilaku ini Pak, atau belum tentu? Belum tentu, karena kan nanti di dalam ASD itu nanti ada variasinya gitu toh. Variasi dalam level keparahan. Jadi variasinya adalah tingkat keparahan itu. Cuman memang pasti akan ada minimal 1 atau lebih di dalam setiap klaster tadi. Klaster yang pertama adalah tadi tuh interaksi dan sosial komunikasi. Klaster yang kedua adalah tadi tuh restricted, repetitive behavior, interest and activities. Itu yang minimal 1 gitu. Okay. Oh ya, di hal yang kedua yang lain, di restricted repetitive behavior tadi itu adalah adanya kekakuan termasuk aktivitas yang rutin gitu tuh. Jadi seperti misalnya kalau naruh tas di rak di situ ya di situ terus gitu. Misalnya duduknya nanti di kelas di pojokan ya di pojokan terus. Nah itu termasuk di dalam aktivitas rutin yang kaku gitu. Itu yang biasanya dialami. Yang ketiga adalah kalau berubah bisa sangat marah ya Pak ya biasanya ya. Betul. Ya, jadi kalau tadi tuh misalnya contoh anaknya jejer-jejer tempat kosmetik bundanya tuh gitu. Jadi biasanya di jejer-jejer itu adalah hal-hal yang diobsesifkan tadi. Misalnya suka banget tempat-tempat kosmetik botol-botol kosong dari bundanya dijejer-jejer. Nah, nanti kalau udah digangguin gitu ya, sangat marah banget tuh. Gitu. Gitu. Jadi tadi di dalam restricted atau repetitive behavior itu ciri yang pertama adalah lining up toys. Yang kedua adalah tadi fixed routine activities, jadi aktivitas yang rutin. Yang ketiga adalah namanya restrictive thinking, jadi pemikiran yang kaku gitu. Jadi biasanya dia mempunyai specific knowledge, tapi tajam banget. Misalnya contoh, dia suka BMW, bahkan sampai detail BMW seri berapapun hafal gitu. Itu karena dia punya specific knowledge sama restrictive thinking tadi tuh. Itu ya. Sebenarnya bisa jadi kelebihan juga ya area itu ya. Betul. Iya, jadi nantinya kita akan jadikan itu sebuah kemampuan yang bisa menjadi hal yang positif. Oke, tadi berarti Gitu. pertama masalah komunikasi dan sosial, yang kedua repetitive behavior, ada lagi Pak? Ya, jadi di dalam klasternya sebenarnya ada 3, tapi digolongkan menjadi 2 besar tadi tuh. Jadi sosial komunikasi, interaksi, dan restrictive atau repetitive behavior. Nah, di dalam pendiagnosanya harus minimal 1 atau lebih.
Gitu Mbak Maria. Oke, nah ini kan karena anak dengan autisme ini kan punya masalah di komunikasi nih Pak, suka ketuker banget nih, sering banget parents tuh ketuker dengan speech delay gitu. Gimana sih cara membedakan antara anak yang benar-benar speech delay sama yang diduga speech delay-nya tuh karena memang ada gejala autismenya? Oke. Nah ini yang seringkali para profesional pun juga akhirnya juga rancu gitu ya. Kemungkinan observasinya tidak mendalam, kemungkinan ada beberapa yang kelewatan dalam observasi gitu tuh. Jadi sebenarnya yang membedakan antara speech delay sama ASD mah bedanya jauh banget. Bedanya ampun-ampunan jauhnya. Jadi kalau yang namanya ASD itu mempunyai ciri yang khas sekali tadi tuh, yang namanya interaction-nya. Jadi mempunyai kelemahannya jelas terlihat adanya kata-kata cuek gitu. Jadi minim atau tidak ada kontak mata itu yang menjadi ciri pertama yang akan menjadi khasnya autistic spectrum disorder. Tapi harus dibedain ya antara dia itu apakah cuek, apakah minim atau tidak ada kontak mata, atau rendahnya atensi. Jadi berbeda karena seringkali tidak bisa, banyak para parents, para profesional tidak bisa membedakan antara minim atau tidak ada kontak mata tadi dalam artian cuek dengan inattention gitu. Jadi kalau inattention atau rendahnya atensi itu dia sebenarnya secara mutual dapat kontaknya tapi mudah beralih. Nah, mudah beralih dengan cuek itu berbeda. Nah, itu khasnya sebenarnya. Khasnya kata kuncinya lah gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Pak cara kita bisa menentukan gitu, kita bisa kasih stimulus apa atau esesnya gimana supaya bisa ngebedain nih antara cuek dan inattention tadi? Ya, oke. Jadi kalau yang namanya cuek itu hampir a whole time waktu dia berinteraksi dengan orang itu tidak mempunyai atensi sama sekali dengan human. Jadi biasanya yang didatengin ke ibunya itu adalah kantong, misalnya gini, tasnya bukan si ibunya gitu. Jadi lebih cenderung ke memang atensinya nggak ada gitu, atensi ke orangnya gitu. Jadi cuek banget gitu. Kalau yang minim atensi itu dia ada atensi gitu. Bahkan seringkali minim terhadap itu ibunya itu tahu gitu. Kalau itu ibunya gitu. Jadi inatensi lebih cenderung dia pemahamannya akan dapat, tapi kalau cuek pemahamannya nggak dapat gitu. Itu yang khas sekali. Nah, nih kita ngomongin komunikasi nih Pak, sebenarnya mungkin bisa di-share Pak, sebenarnya gimana sih caranya gitu, apa sih yang biasanya dilakukan di tempat terapi, sama apa yang bisa dilakukan parents di rumah gitu untuk stimulasi komunikasinya? Oke, jadi seringkali yang menjadi masalah tempat-tempat terapi itu tidak mengetahui atau tidak punya SOP setiap gangguan gitu, sehingga seringkali terapinya sama semua, jadi SOP-nya sama semua, padahal setiap karakteristik khasnya diagnosa itu berbeda, antara speech delay, antara anak keterlambatan berbicara diakibatkan karena tantrum, gangguan bicara karena ASD, gangguan bicara karena Down syndrome, itu berbeda. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah di gabiah uyah gitu. Di gabiah uyah itu semua ya semua terapinya adalah terapi untuk berbicara gitu. Padahal pada kasus-kasus seperti ASD itu berbeda, karena di dalam ASD ini yang perlu kita tahu bahwa masalahnya itu terdiri dari 5 komponen masalah gitu. Jadi yang pertama adalah language.
Nah, tapi language ini tidak berdiri sendiri karena si language atau bahasa ini itu sangat dipengaruhi oleh 4 komponen lainnya gitu. 4 komponen lainnya itu adalah yang pertama sensorik. Jadi sensoriknya dibenahi nggak gitu. Dan yang jelas sensoriknya harus dibenahi terlebih dahulu gitu. Language tidak akan tercapai, tidak akan bisa distimulasi kalau si sensoriknya belum dibenerin gitu. Yang kedua adalah si namanya motor skill. Motor skill itu adalah kemampuan dari si motor. Motor nanti ada 3 nih, motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Jadi benerin satu persatu tuh, motorik kasar, motorik halus, motorik oral. Dan yang ketiga adalah perception. Perception itu adalah persepsi. Dimulai dari persepsi bunyi, persepsi visual, kayak gitu. Jadi nanti harus membedakan bentuk-bentuk, warna, dan seterusnya di dalam persepsi visualnya, termasuk matching, termasuk menjodohkan gambar, menyamakan gambar, dan seterusnya. Di persepsi auditori itu harus diajarkan untuk meniru, gitu ya, meniru sound sampai mengikuti perintah, memahami perintah. Dan yang keempat adalah executive function. Jadi atensinya, konsentrasinya, memorinya, kayak gitu tuh. Jadi di dalam penyelesaian masalah bicara pada anak dengan autisme tidak bisa langsung benerin language atau bahasa. Sedangkan harus dibenahi dari mulai si fase 5 tadi. Jadi sensorik, language, motor skill, perception, sama executive function. Dan nanti di dalam bahasanya sendiri itu juga beda. Setelah nyampe di bahasa, jadi gini, setelah sampai di masalah bahasanya pun tidak seperti anak yang lain. Seringkali tempat-tempat terapi itu nggak ngerti bahwa bukan seperti anak Down syndrome loh terapinya, bukan seperti anak dengan hiperaktivitas loh, bukan seperti anak tantrum loh gitu tuh. Jadi di penyelesaian masalah penekanan program pada komunikasi anak dengan ASD itu justru yang pertama itu namanya adalah pragmatic language. Jadi nanti akan diselesaikan yang namanya pragmatic language. Pragmatic language itu adalah pemahaman. Jadi ngajarin pemahaman dari mulai inisiasi berbicara, inisiasi interaksi, sampai ke bagaimana dia minta sesuatu, bagaimana dia item yang diminta gitu ya. Item yang diminta itu ada banyak banget tuh, ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat gitu ya. Nanti diselesaikan satu persatu tuh, dari mulai meminta, memberikan respon, sampai ke item pemahaman yang lainnya gitu. Jadi dan termasuk di dalam duluan ya? Tadi betul, jadi justru pragmatik itu duluan. Jadi pragmatik itu nanti termasuk di dalam pragmatik itu mengajarkan yang pertama di dalam pragmatik, gerbangnya itu adalah namanya eye contact. Jadi dari mulai eye contact, dari mulai menstimulus si eye contact-nya gitu. Nah, eye contact itu biasanya distimulus dengan barang-barang yang dia sukai biasanya. Nantinya anak akan meminta kan, akan demanding gitu. Jadi akan meminta. Nah, dari situ nanti akan masuk ke step kedua namanya small talk atau berbicara sederhana gitu tuh, small talk. Sampai ke tahapan yang selanjutnya namanya turn taking in conversation. Jadi bagaimana dia harus gilir bicara gitu. Itu yang akan dilatihkan. Jadi berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Jadi seringkali terapinya ya sama aja sama anak-anak yang lain padahal beda. Nah, jadi dimulai dari yang namanya pragmatic language. Nah, masuk ke fase kedua, nanti masuk ke yang namanya social awareness. Jadi bagaimana dia harus memperhatikan lingkungannya, observasi lingkungan. Sampai tahapan yang ketiga yang namanya monotropic mindset. Jadi nantinya benerin tuh obsesifnya, fokusnya yang terbatas tadi diperluas,
ketertarikannya yang cuman sekelumit tadi diperluas gitu ya, dan bahkan mengubah gitu ya, mengubah kemampuan disebutnya adalah namanya robotic voice gitu. Jadi bicara yang seperti robot dan seterusnya itu nanti masuk ke intonasi komunikasi, bahkan ke tingkat yang namanya nada komunikasi dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya. Nah, jadi program untuk anak ASD itu berbeda dengan komunikasi yang lainnya. Berarti buat parents Gitu. yang mengeluh kok anaknya sudah lama terapi tapi progresnya sedikit sekali, mesti dicek nih ya, jangan-jangan program yang diberikan nggak cocok sebenarnya dengan anak-anak ASD gitu ya. Jangan-jangan disamain sama anak speech delay atau anak dengan intellectual disability gitu ya. Jadi silahkan dicek lagi nih parents nih yang biasanya pada gelisah. Oke, nah lalu apalagi Pak? Tadi kan berarti yang pertama adalah pragmatik dan berlanjut ke makin kompleks dan bisa dibilang komunikasinya biasanya itu gini, terapi berhenti itu ketika udah sampai mana sih Pak sebenarnya kemampuan anak? Oke, jadi sebenarnya nantinya tahapan kapan dikatakan anak itu selesai dari terapi itu yang harusnya yang dikejar adalah ada 11 program sebenarnya nih ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang 11 program itu dari mulai yang awal sekali tadi kan kontak mata nih gitu. Nah, setelah kontak mata itu akan masuk ke namanya greeting. Jadi namanya greeting itu adalah menyapa. Yang ketiga adalah namanya parting. Parting itu adalah berbagi perhatian. Yang keempat itu adalah namanya asking for something, jadi meminta sesuatu, jadi demanding gitu tuh. Yang kelima itu namanya proxemic, jadi anak itu akan belajar menentukan jarak lawan bicara, interaksinya dan seterusnya. Yang keenam itu adalah namanya expressing displeasure, jadi kemampuan menyatakan bahwa dia suka nggak suka gitu tuh. Yang ketujuh itu adalah answering according to stimulus. Jadi menjawab sesuai dengan stimulus yang diberikan. Jadi nanti ini berhubungan dengan stimulus, apakah dia itu kita sebutnya namanya WH question gitu ya. Apakah what, pertanyaannya what, apakah where, apakah when, apakah who, apakah which gitu tuh. Jadi apakah how gitu. Nah itu dia harus answering according to stimulus tadi, menjawab sesuai dengan stimulusnya, dan bahkan bukan hanya menjawab, nanti dia harus expressing according to stimulus tadi. Jadi kalau jawabannya apel, pertanyaannya apa ya? Kalau jawabannya itu adalah aduh karena hujan, jadi pertanyaannya apa ya gitu. Jadi itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah waiting for communication, menunggu berkomunikasi. Yang kesembilan adalah changing communication role. Jadi dia bisa berganti peran gitu, berganti peran sebagai penanya atau penjawab gitu. Jadi ini yang seringkali sulit sekali nih ya anak-anak dengan ASD. Yang ke-10 adalah communication behavior, perilaku selama berkomunikasi. Dan yang ke-11 adalah respon saat kalah di dalam percakapan. Jadi 11 program itu biasanya akan diajarkan dan harus tahapan-tahapannya mulus gitu. Harus urut ya berarti ya? Belum selesai, betul harus urut. Karena kan dimulai dari hal yang paling sederhana. Itu program sudah dirancang dari yang sederhana sampai yang kompleks. Gitu, Mbak Maria. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah kapan berhenti ya kalau sudah selesai gitu. Kalau belum selesai ya jangan salahkan kalau jadi kalau belum selesai ya jangan salahkan anaknya jadi nggak ngerti gitu ya, pemahamannya dangkal, dan bahkan anaknya sudah sangat pintar membaca, lancar banget membaca, tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Itu yang sangat sedih. Dan gitu. ada ya parents yang kadang memberhentikan terapinya,
padahal baru sampai tahap yang mana gitu ya. Iya. Iya, Nah, betul. Pak, mungkin untuk parents yang anak-anaknya masih kecil nih kan, mungkin sekarang kan ketika masih kecil kan masih sangat nonverbal gitu ya, terus kayaknya kok masih susah banget gitu untuk dilatih komunikasinya. Nah, sebenarnya Ya. kira-kira mereka tuh akan bisa seperti orang-orang pada umumnya nggak sih pada akhirnya nanti nih kalau misalkan diterapi dengan baik, distimulasi di rumah juga dengan baik, bisa nggak sih ketika suatu saat nanti mereka itu bener-bener nggak kelihatan gitu bahwa mereka autisme? Ya, jadi itu butuh usaha keras yang luar biasa. Jadi satu yang pertama adalah yang menentukan tadi itu adalah satu, apakah level dasarnya tadi. Jadi kan waktu didiagnosa pertama kali waktu kecil, dia itu levelnya yang mana? Level 1, level 2 atau level 3. Level yang mild, moderate atau severe itu yang menentukan. Contoh pada anak saya ASD-nya adalah ASD yang mild to moderate, jadi ringan ke sedang. Jadi kalau lihat anak saya sekarang ini, anak saya sudah usia 18 tahun, sudah kuliah semester 1 gitu. Orang udah nggak ngeliat tuh dulunya dia ASD. Nah itu yang pertama. Jadi yang menentukan adalah level dasarnya. Yang kedua adalah apakah terjadi gangguan-gangguan lain yang sangat menghambat. Hal yang paling dikhawatirkan adalah ya, jadi sangat berperanan dalam menyelesaikan autisme. Jadi apakah dia itu inteligensinya baik atau normal atau di bawah rata-rata. Kalau dia itu baik dan di atas rata-rata, itu akan berkemungkinan sangat luar biasa mungkin untuk tidak kelihatan. Karena nanti pengajaran yang kita akan ajarkan itu sangat mudah diserap oleh dia. Pengajaran termasuk intonasi, bagaimana dia berperilaku, boleh tidak boleh, bahkan nanti ke pemahaman-pemahaman yang sangat tipis dalam etika. Karena yang nantinya agak sulit, yang membutuhkan IQ normal dan di atas rata-rata tadi adalah pengajaran yang namanya etika berbicara. Jadi termasuk bagaimana berbisik, bagaimana menentukan intonasi, bagaimana kalimat berita, kalimat perintah, kalimat marah, kalimat tenang gitu ya. Ya gitu, Meminta, galau memohon, kayak gitu-gitu. gitu ya. Itu iya betul. Jadi kalau anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata itu agak sulitnya minta ampun. Kita udah ngajarin pun juga susah gitu. Jadi penting sekali untuk tadi yang pertama dasarnya adalah autisnya ringan, sedang atau berat. Yang kedua adalah IQ-nya. Yang ketiga ada gangguan-gangguan lain yang mengganggu nggak? Gangguan lain ini seperti sensori gitu ya, gangguan sensorinya belum selesai. Gangguan hiperaktivitas ini juga sangat-sangat luar biasa mengganggu karena nantinya dia impulsif dan tidak mau diajari. Bahkan cenderung membangkang, apalagi diiringi dengan pola asuh yang buruk nih sama orang tuanya gitu ya. Orang tuanya nggak menetapkan aturan di rumah, orang tuanya tidak membuat kepatuhan di rumah, dia mendapatkan dengan mudah barang-barang yang dia mau, padahal harusnya kata kunci yang sangat pertama sekali harus dipegang sama orang tua, jangan memberikan segala sesuatu dengan mudah pada anak dengan ASD. Jadi dia harus berusaha sesuai dengan input outputnya. Dia usahanya 3, kita kasih penghargaan 3. Dia inputnya 4, kita kasih penghargaan 4 gitu. Jadi tidak boleh memberikan segala sesuatu dengan mudah. Itu yang penting sekali. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Maria, apakah bisa normal atau nggak kelihatankah? Sangat tergantung banyak faktor tadi. Dan perlu usaha kerja keras semuanya secara konsisten orang per orang. Jadi gini, ayah bundanya harus kompak. Ayah bunda yang udah kompak, nenek kakeknya yang rusak. Jadi jadi perlunya kerja bareng antara ayah, bunda, kakek, nenek, pembantu, om, tante, kakak, adik, semuanya harus kerja bareng. Iya. Semua yang kontak dengan anak itu ya Pak ya.
Betul. Itu baru lini pertama. Lini keduanya adalah sekolah. Sekolahnya juga harus kompak. Jadi values yang ada di rumah sama di sekolah harus sama. Di rumah udah disiplin, di sekolahnya udah nggak apa-apa Bu, main di ayunan. Wah, namanya juga anak-anak, main di ayunan nggak apa-apa. Yang lain belajar, dia nggak usah belajar. Lah, udah benar-benar didisiplinkan di rumah, di sekolahnya malah dibiarin main di ayunan. Gurunya yang nggak mau repot gitu. Jadi itu yang harus semuanya kerja bareng. Dan itu Jadi susah benar-benar banget ya gurunya Pak pun ya. juga harus berusaha untuk betul. Jadi menyamakan sistem antara di rumah, di tempat terapi, dan di sekolah tadi penting. Termasuk nantinya profesional yang lain. Jadi orang tuanya udah benar, dapat dokter misalnya gitu, dapat dokter yang tidak sealiran gitu tuh. Banyak banget nih. Nantinya ada beberapa dokter yang nantinya misalnya tidak sealiran dengan psikolognya, dengan tempat terapinya gitu. Itu juga bermasalah juga. Jadi harus benar-benar mencari kekompakan yang benar-benar kompak dari mulai tim profesional, tim profesional dalam medis, tim profesional dalam education, pendidikan, dan bahkan tadi tuh ayah, bunda, kakek, nenek, om, tante, pembantu, dan seterusnya. Iya. Itu yang perlu usaha. Nah, untuk parents yang punya pertanyaan, boleh silakan diketik pertanyaannya di kolom komentar. Iya. Kayaknya belum ada ya Pak ya, saya scroll tadi. Udah ada, sudah Udah ada. ada banyak. Oke, Berarti saya yang nggak dapat. kita Boleh, Pak, baca kalau mau coba pertanyaannya. dijawab dulu. Oke, pertanyaannya yang pertama dari Warkaniedo. Pak mau nanya, anak saya umur 2 tahun 6 bulan belum bisa berbicara, solusinya gimana ya? Aduh. Oke, ya Bunda, jadi tema kita hari ini adalah tentang autistic spectrum disorder, seharusnya berhubungan dengan autistic spectrum disorder. Dan ayah bunda semua kalau bertanya, sertakan umur, apa dan kekurangnya. Jadi anak saya usia 2 tahun 6 bulan belum bisa berbicara. Oke, saya akan jawab dengan informasi yang seminim itu. Jadi buat Warka Yedo, seharusnya usia 2,5 tahun itu nih, harusnya 2,5 tahun itu harusnya sudah bisa memahami 400 sampai 800 kosakata. Jumlahnya harus minimal 400. Yang kedua, harus sudah bisa menggunakan kalimat terdiri dari 2 kata. Jadi misalnya, Bunda minum, Bunda makan, kayak gitu. Jadi sudah ada 2 kata. Dan mampu menyebutkan nama depan. Nah, bisa menggabungkan antara kata kerja dan kata benda. Jadi misalnya makan apel, mandi bersih, misalnya gitu. Terus mampu menyebutkan 7 anggota tubuh. Jadi anak 2,5 tahun sudah harus mampu menyebutkan misalnya pipi, kaki, mata, tangan, kayak gitu. Mampu mulai membedakan barang berdasarkan bagian dan fungsinya. Seperti mana yang punya roda, berarti dia nyebutin tuh. Yang mana yang bisa dipakai untuk makan, dia nyebutin tuh. Gitu. Piring, sendok, misalnya gitu. Nah, dan bisa memahami konsep besar kecil. Jadi nanti kalau misalnya suruh coba deh ambilin bola yang besar, bola yang kecil, sudah tahu. Itu di usia 2,5 tahun. Nah, kalau anak ibu kok 2,5 tahun kok belum bisa berbicara, yang jelas harus segera diperiksakan ke klinik tumbuh kembang. Itu sudah takutnya bukan delay aja, tapi mungkin disorder. Gitu. Karena kalau delay saja itu ketinggalannya nggak begitu jauh biasanya. Kalau itu mah udah jauh banget. Kan harusnya minimal sudah 400 kosakata sampai 800 kosakata tadi tuh. Nah, sementara tadi menunggu diperiksakan ke klinik tumbuh kembang, satu hal yang nanti mulai ibu harus kejar adalah ibu mesti lihat prasyarat untuk belajar berbicaranya udah dapat belum gitu. Jadi seorang anak untuk belajar berbicara itu harus ada 9 prasyarat. 9 ini ibu cek gitu ya.
Yang pertama adalah namanya joint attention. Jadi kontak matanya. Nah, kalau anak ibu, dan gini nih, lagi mana kontak matanya terbentuk, loh ibunya yang salah, lama anaknya nggak minta dikasih, anaknya itu narik tangan dikasih, anaknya tantrum dikasih. Jadi yang lebih berkembang, jadi gini, banyak anak-anak yang sebenarnya adalah rusak karena orang tuanya. Orang tuanya mengajarkan bahasa setan namanya. Bahasa setan itu adalah tantrum dikasih. Jadi akhirnya anak punya bahasa emosi, banyak bahasa tantrum. Jadi kalau tantrum jangan dikasih susu. Ya udah, yang dia akan pelajari adalah kalau besok gue minta susu lagi dengan cara tantrum gitu. Jadi ingat, jangan mengajarkan bahasa yang salah, itu yang nomor satu. Jadi jangan kalau anak narik tangan ya jangan dikasih. Karena kenapa? Narik tangan termasuk bukan bahasa manusia, disebutnya adalah bahasa Tarzan atau bahasa monyet. Iya. Jadi kalau narik tangan kita ya harus meminta, apa nak? Lihat bunda dulu, lihat bunda. Nah, syarat pertama anak itu berkomunikasi adalah kontak mata. Jadi saat anak itu tantrum, ya tidak dikasih apa yang dia mau. Saat dia narik tangan, nunjuk, tidak dikasih apa yang dia mau. Karena justru yang diajarkan adalah harus bahasa manusia tadi. Jadi bahasa manusia dimulai dari kontak mata. Jadi ajarkan kontak mata yang baik. Lihat bunda dulu nak. Lihat dulu, lihat bunda. Apa? Mau apa? Mau ini? Ya. Mau ini? Nah, ajarkan cara berkomunikasi. Jadi seringkali adalah kontak mata dibentuk, tangannya minta, dan ingat, mencium yang akan memberi. Jadi, mencium itu dasar untuk bicara segalanya. Jadi katupan bibir ini namanya bilabial. Nah, itu dasar untuk ngomong mau, minta, mama, makan, minum, papa. Nah, itu dari Nah, jadi dibiasakan anak itu melakukan komunikasi interaksi terlebih dahulu. Tadi 3 syarat interaksi adalah kontak mata, tangan minta, cium orang yang memberi. Itu yang syarat pertama. Jadi syarat pertama dibenerin dulu. Syarat kedua adalah kepatuhan atau compliance. Syarat ketiga adalah reciprocity atau 2 arah. Syarat ketiga adalah berbagi perhatian. Syarat keempat adalah affective engagement. Syarat keenam adalah share from meaning and initiation. Jadi dia itu tertarik untuk menginisiasi komunikasi. Syarat ke-7 adalah sensorinya yang harus baik. Jadi sensorinya diperiksakan apakah sensornya matang atau bermasalah. Syarat ke-9 adalah motor planning namanya. Jadi perencanaan gerak. Dan syarat ke-9 itu adalah intelijensia. Jadi tadi tuh ada 9. Joint attention yang pertama, yang kedua adalah compliance, yang ketiga adalah reciprocity, yang keempat share intention, yang kelima adalah affective engagement, yang syarat yang keenam adalah share form, meaning and initiation, syarat ke-7 sensory processing, syarat ke-8 motor planning, dan syarat ke-9 intelijensia. Itu buat Ibu Waka Niedo. Iya, walaupun banyak, jangan putus asa karena masih sangat peluang berkembangnya masih gede banget ya, baru 2,5 tahun ya Pak ya. Iya, betul. Dan tadi sih segera diperiksakan gitu, kenapa sampai tidak ada perbahasa. Seharusnya sih kalau normal, anaknya normal dan pola asuhnya baik, itu pasti akan memenuhi si kuota perkembangan tadi tuh. Iya. Oke, pertanyaan kedua ya Mbak Maria ya. Iya. Pertanyaan kedua itu dari fashion.shantik_. Anak saya laki-laki 4 tahun, dia masih di fase menerima perintah, tapi untuk diajak ngomong itu susah mau respon. Dia masih ngomong bahasa robot juga. Diajak bicara belum bisa.
ada yang bisa dilakukan di rumah nggak? Aduh, lah ini mah udah terlambat banget. 4 tahun, aduh. 4 tahun nih, Bu, buat fashion.cantik_. Aduh. 4 tahun itu harusnya sudah memahami 1.600 sampai 2.500 kosakata. Dan sudah harus memahami kata jika. Jadi, jika, karena, atau alasan lah gitu ya. Jadi jika, karena, dan alasan tadi itu sudah harusnya mengerti. Terus sudah harus menggunakan 4 kata di dalam satu kalimat. Jadi 4 kata loh, harusnya sudah 4 kata. Misalnya contoh, Bunda lapar, mau makan. Jadi Bunda aku lapar, mau makan gitu. Terus mulai menggunakan struktur bahasa yang rapi. Jadi 4 kata itu 4 kata tadi bahkan sudah tersusun sebagai subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi SPOK. Terus memberikan artikulasi yang sudah jelas dan mampu mengikuti 2 sampai 3 tahap perintah. Jadi kalau 3 tahap perintah itu berarti Adek, ambilkan gelas di dapur, lalu kasih ayah, lalu tutup pintunya ya. Jadi sudah 3 tahap. Nah, ini kalau dilihat dari fase-fase ini, buat fashion.cantik yang mesti dilihat adalah 1, program terapinya udah bener atau belum. Kalau belum bener, ya benerin. Itu pasti ada yang something nih. Gitu. Yang kedua, pola asuhnya nih. Kalau dilihat dari masih di fase menerima perintah. Lah, kok menerima perintah aja, ini pasti orang. Jadi gini, Bu, anak dengan ASD itu memang harus didorongnya itu bahkan butuh situasi yang mepet. Jadi anak itu kepepet supaya bisa gitu. Jadi intinya adalah gini nih, si orang lingkungan ini yang harusnya benar, jangan ngasih barang yang dimau anak dengan begitu saja. Jadikan prasyarat kalau dia minta sesuatu. Kan gini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak banget yang pasti dia minta sesuatu. Dari mulai minta makan, minta minum, minta ini, minta itu. Nah, boleh nggak langsung dikasih? Nggak boleh, tapi harus menggunakan prasyarat tadi tuh. Nah, prasyarat tadi itu bentuknya verbal, nggak boleh cuma nunjuk-nunjuk gitu. Dan ini kalau dilihat dari ngomongnya bahasa robot, ini berarti ibu kurang memberikan imitasi. Imitasinya harus berbahasa tadi, ingat subjek, predikat, objek, keterangan, dan intonasinya harus benar. Jadi, dan bisa nggak? Bisa. Anak ASD itu cukup pintar kok. Jadi, ayo nak, bilang dulu, coba bilang dulu. Bunda, dan ibu boleh tambah-tambahin loh. Ibu kan tuh namanya aja fashion.cantik. Ibu boleh tambahin, Bunda cantik. Misalnya contoh, Dede mau minta makan, tolong ambil. Nah, masukkan 10 kata ajaib itu tuh. Nah, nanti kalau mau lihat apa itu 10 kata ajaib, lihat di Instagram saya. Ada kata tolong, bilang terima kasih kalau udah dikasih, bilang minta maaf kalau salah, dan seterusnya. Masukkan 10 kata ajaib di dalam pengajaran tadi. Dan ingat, jangan ngasih barang ke anak dengan mudah. Kalau dia minta sesuatu harus dia bilang gitu. Bunda jangan cantik, gratisan lah ya. Nah, jangan gratisan, jangan gretongan. Jadi kalau gretongan ya udah anaknya nggak belajar. Iya. Jadi harus dengan agak disusun gitu ya. Disusunnya dalam apa? Dalam bentuk kalimat, dan intonasinya harus dibuat leko-lekonya bagus gitu. Bunda cantik, kalau misalnya dia Bunda cantik, misalnya gitu, intonasinya kurang boleh diminta diulang loh. Jadi, yang bagus coba tirukan Bunda. Nah, tirukan Bunda. Bunda cantik. Nah, nadanya pun juga kalau bisa dipersiskan gitu. Karena itu dari situ bahasa robotnya akan hilang, robotic voice-nya akan hilang. Jadi ini mah kelihatan sekali stimulusnya kurang, dan itu harus disosialisasikan sama semua orang. Bapaknya harus begitu, neneknya harus begitu. Jadi harus dibilang, Pak,
Dan kalau perlu dibikin papan pengumuman di tembok gitu tuh. Mulai hari ini Dede kalau minta sesuatu harus menggunakan kalimat ini gitu. Pakemnya dibentuk, polanya dibentuk. Misalnya Papa, Dede tolong ambilkan bla 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 gitu. Itu yang harus dilakukan. Dan tadi sih yang pertama adalah evaluasi program terapinya. Yang kedua, penerapan di rumahnya. Itu yang harus dibenahi satu persatu. Iya, Gitu. silahkan Mbak Maria ada yang mau dicoba. tambahkan? Udah jelas banget, Pak. Yang pasti, ayo jangan menunda-nunda, harus gerak cepat nih kalau udah umur 4 tahun masih seperti itu ya. Iya, ketinggalannya jauh banget. Jadi seringkali para orang tua itu ketinggalan jauh banget. Dan mungkin gini, tempat terapinya juga tidak mengevaluasi. Berbeda kalau di Yamed, kami itu per 3 bulan sekali akan dievaluasi. Nanti kalau ada yang salah, pasti akan dimarah-marahin. Kalau ada yang bocor, ada yang tidak bekerja sama, ada yang meleng, ada yang santai-santai, itu pasti akan kita evaluasi bersama. Ini yang salah siapa gitu. Nah, jadi supaya tidak terlena karena waktu jalan terus, waktu jalan terus, tugas perkembangan juga berbeda gitu. Iya, betul. Oke, Bisa lanjut. masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh, ada komentar dari Pak Wils _Nusantara. Pak Gun, apa kabar? Sehat, Pak? Oh, alhamdulillah sehat. Iya, ini dari Pak Wils _Nusantara juga. Halo Mbak Maria, sukses terus ya Mbak Maria. Terima kasih. Oke, masuk ke pertanyaan dari Cencen 240590. Anak saya umur 4 tahun, diagnosanya ASD, sudah terapi tapi yang keluar cuma huruf A, C, E, I. Panggil mama itu hanya spontan dalam keadaan terdesak. Tahap selanjutnya apa? Oke, tadi ingat 4 tahun harusnya sudah 1.600 sampai 2.500 kosakata, sudah memahami kata jika, karena, atau alasan, menggunakan 4 kata di dalam satu kalimat, menggunakan struktur bahasa yang rapi, memberikan artikulasi yang lebih jelas, dan mampu mengikuti perintah 2-3 langkah. Kalau anak ibu itu masih, dan ini aneh loh Bu, kenapa dia itu cuman A, C, E, I gitu. Harusnya, ini kemungkinan program terapinya salah nih. Jadi, harusnya yang nantinya akan berkembang itu namanya adalah bilabial voice. Jadi kalau misalnya amam pa, jadi pengembangannya harus ditarik ke situ tuh. Dan gini, panggil mama itu hanya spontan. Ya iyalah, karena anak dengan ASD penekanan pertama adalah pemahaman. Jadi sebenarnya adalah waktu dia meminta ke mama itu harusnya distimulasikan. Dan ingat nih, terapinya itu justru lebih banyak dilakukan oleh fungsional orang-orang sekitar, termasuk mama. Nah, mama tadi itu berkembang, dan ini kok aneh, kalau dia malah A, C, E, dan I, kau malah I gitu. Sedangkan kalau dipikir-pikir, I itu lebih susah, E itu lebih susah. Iya. Kenapa nggak ma, pa, mau, minta, mama, dan seterusnya. Jadi ini kemungkinan terapinya terapi yang ortodok disebutnya, terapi yang kadaluarsa. Terapisnya pun terapis yang kadaluarsa kemungkinan, bukan terapi yang terbaru untuk anak ASD itu adalah fungsional. Jadi terapinya itu menggunakan bukan pakai kartu, bukan pakai hal-hal yang tidak fungsional. Jadi terapinya itu dalam bentuk terapi fungsional, terapi yang nantinya akan kepake di dalam bahasa sehari-hari. Kalau disebut, ya, jadi disebutnya adalah namanya Applied Behavior Analysis Verbal Behavior. Jadi verbal behavior-nya yang akan dibentuk.
Jadi sebenarnya ini kemungkinan terapinya masih terapi yang manual biasa gitu tuh, tidak menggunakan verbal behavior-nya. Jadi verbal behavior itu menggunakan fungsional sehari-hari dan bahkan tadi tuh PR ibu di rumah biasanya akan kalau dia minta sesuatu tidak dikasih tapi harus coba nak tirukan ma mau adik mau ini mau coba bilang ke mama mau. Nah itu muncul sehari-hari, bayangin aja sehari bisa misalnya 30 kali dia minta mau tadi tuh, dapat nggak dapat tadi tuh, dan yang muncul adalah mau tadi, mau minta mama dan seterusnya. Penggabungan bilabial M T B tadi itu di dalam vokalnya. Dan jadi yang muncul bukannya E dan I. Ini mah aneh banget. Jadi ini anak sudah punya potensi banyak untuk fungsional, tapi karena tidak difungsionalisasikan jadi tenggelam si kemampuan fungsionalnya gitu. Coba kembali lagi konsulkan ke tempat terapinya, minta ke pengajaran wicara fungsional tadi. Gitu Bu, buat Bu Cencen 240590. Oke, Mbak Maria ada yang mau tambahkan? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya tambahannya simpel ya Pak, karena terapi yang sekarang ini kan yang lagi dikembangkan sekarang karena memang fungsional sehari-hari, jadi tidak harus bergantung banget juga sama tempat terapi, bisa banget dilakukan di rumah gitu. Yang penting kompak itu tadi kuncinya ya. Iya, betul. Ya, Mbak Maria, ternyata kita waktunya sudah mendekati selesai. Ini panitia sudah dada saya. Oke, panitia silakan mengumumkan siapa pemenang giveaway untuk malam ini. Ya, ayah bunda sekalian, pemenang giveaway hari ini adalah pemilik akun Instagram Lydia_Septa. Selamat ya kepada pemenang. Oke, semangat kepada akun Instagram Lydia_Septa. Iya, buat pemilik Instagram Lydia_Septa, silakan setelah acara ini memberikan DM ke Yamet.Cilandak. Jadi DM ke Instagram Yamet.Cilandak dengan menyertakan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone yang ada fasilitas Gojeknya. Oke, karena waktunya sudah mendekati selesai, kita pesan-pesan dulu ya Mbak Maria ya. Iya, silakan Pak, pesan penutup untuk malam ini. Oke, jadi karena tema malam ini adalah terapi komunikasi fungsional untuk anak ASD, ingat tuh bahwa tadi pembahasan kita kali ini, ingat bahwa anak dengan ASD itu terapinya berbeda dengan anak yang lain. Jadi jangan disamaratakan. Jadi ingat penekanan tadi yang sudah saya berikan ada 5 penekanan di dalam masalah ASD-nya, dan di dalam language-nya, di dalam masalah bahasanya tadi ingat penekanan kepada yang namanya pragmatic language. Jadi pemahaman bahasa. Dan ingat kalau tempat terapinya masih pakai cara-cara lama, boleh diberikan input atau masukan bahwa harusnya menekankan kepada yang namanya pragmatic language-nya, dan ingat fungsional communication itu targetnya pada anak dengan ASD. Jadi buat ayah bunda semuanya, jangan leha-leha kalau punya anak BK, mendingan mati-matian sekarang karena bekalnya dia penting buat masa depan. Dan ingat jangan sampai lepas dari usia emas, karena mati-matian nanti setelah di usia emasnya sudah selesai percuma. Jadi lebih baik mati-matian ngejar terapinya, pola asuh, termasuk stimulasinya di rumah di saat usia emas masih ada. Usia emas sampai usia berapa? Ingat, usia emas pertama 0-2, dan yang kedua adalah 2-6. Jadi usia itu yang kita harus segera kejar supaya anak mampu catch up, mampu mengejar. Dan 6 tahun ingat dong, sudah masuk SD, jadi mampu menjalani
education-nya dengan baik. Dan bahkan nantinya juga tidak terpontel-pontel atau tidak terseok-seok waktu di SD. Gitu pesan saya buat ayah bunda semua di Iya. rumah. Nah, buat parents, jadi jangan cemas ya yang anak-anaknya masih kecil-kecil. Yang penting sekarang karena sudah tahu langsung bergerak ya, jangan menunda-nunda, jangan berleha-leha. Oke, Pak Gun, terima kasih banyak. Luar Iya, biasa lengkap sekali sama-sama. penjelasannya. Buat parents yang ketinggalan, nggak ikut dari awal dan merasa mungkin perlu, tadi kan Pak Gun menjelaskan step-stepnya banyak banget, teorinya banyak banget. Silahkan bisa pantengin terus Instagram kami karena nanti akan diupload juga di feed dan di YouTube Ya. channel saya dan Pak Betul. Gun gitu. Jadi silahkan mungkin nggak besok, mungkin Sabtu atau Minggu itu udah akan ada gitu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Kita masih akan ngomongin anak-anak dengan autisme, tapi dengan topik Ya. pola asuh minggu depan ya. Jadi nih parents Iya. yang merasa pola asuhnya masih banyak salah, nanti kita bahas minggu depan. Oke, makasih banyak parents semua yang udah Ya. mengikuti dari awal. Makasih banyak Pak Gun. Sampai jumpa. Sama-sama Mbak Maria. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.